Nah di sini ini ada lubangnya, ada lubang pakunya tuh juga bersinar gitu loh. Waduh, kok yang nemi kok Isa Al-Masih gitu loh. Padahal kan saya pengen ketemu Tuhan nih, kok yang ketemu kok Nabi ya, waktu itu kan saya Nabi tahunya kan. Nah, adalah kembar ya, kembar ya. Dan satu saudara kembarnya itu belum menerima Tuhan Yesus, masih di Muslim saudaraku ya. Jadi ini adalah karya Tuhan Yesus yang sangat nyata dan kita dengarkan selengkapnya dari Ibu Tumbar. Monggo Ibu, silakan disaksikan kepada teman-teman. Ya, puji Tuhan, selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk semuanya. Saya nama Tumbar Winarsih. Suami saya sama suami saya sudah almarhum, anak saya 3 laki-laki semua dan sudah jadi dokter, sudah lulus Fakultas Hukum IUP, dan nomor 3 sudah lulus juga, jadi semuanya sudah lulus gitu. Nah, saya 7 bersaudara, saya nomor 2 tapi kembar, jadi nama saya Tumbar Winarsih, kembaran saya Jinten Sumbarsih. Nah, kita dari kecil memang ada indigo gitu, jadi bawaan dari kecil itu sudah bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa melihat barangkali ya saat itu, karena kita dari kecil memang ada kelebihan lah kata-kata orang gitu loh. Nah itu masa lalu kecil saya gitu. Nah saya mau cerita tentang kenapa saya bisa menjadi orang percaya saat ini. Nah, ketika itu saya dalam keadaan kondisi yang ditipu orang. Oh ya, saya dari keluarga saya Islam semua, Muslim semuanya, dan anak-anak saya juga masih, tapi suami saya sudah ikut Tuhan Yesus juga waktu sebelum meninggal. Nanti saya ceritakan ya. Nah, saya pertama itu mau mencari Tuhan karena dalam kehidupan berumah tangga saya itu saya ditipu orang terus. Jadi dari awal cuma 10 juta, naik 50 juta, 100 juta. Dalam hal ada yang bentuk barang ya, mobil itu 2 mobil 250 juta. Terakhir itu saya ditipu 1,4 miliar. Oh ya, saya cerita dulu kok ditipu kok sampai banyak kayak gitu kan. Nah, melatar belakang suami saya itu anak mantan gubernur, jadi gubernur Lampung yang ketiga. Jadi gubernur Lampung Pak R. Sutioso itu mertua saya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi saya ditipu sampai 1,4 miliar. Nah, saya tuh bertanya-tanya, apa salah saya? Salah saya apa Tuhan? Tapi saya waktu itu manggilnya kan Allah ya. Ya Allah, kenapa saya kok ditipu? Ya Allah, ini kok beruntun gitu loh, dari kecil sampai ke 1,4 miliar. Bukan jumlah yang kecil bagi saya, walaupun saat itu keuangan saya memang ya lumayan ya gitu. Jadi saya bertanya-tanya tuh, saya tuh mencari Tuhan gitu loh. Nah, teman-teman kiai saya kan banyak, ada beberapa gitu. Jadi ada beberapa, terus saya itu bertanya gitu loh. Oh ya, saya dulu juga mengajar beberapa ustadz yang hafalan. Kan ada yang hafalan, ada yang memang udah dari mondok, dari mondok itu ahli-ahli baca Al-Qur'an itu ahli ya. Tapi kalau ada yang hafalan terus sudah khutbah ke kampung-kampung itu kan juga ada. Nah, saya ngajar mereka yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Jadi saya mengajari ada 3 orang sih ya, ada 3 orang yang saya ajar untuk membaca, biar bisa membaca. Nah itu ada biar saya ingat kan, terus saya tanya kiai saya, Pak, saya pengen ketemu Tuhan, tapi jawabnya ya sana mati dulu. Padahal anak-anak saya masih kecil waktu itu gitu loh. Lupa harus mati dulu, kenapa? Berarti Allah kita nggak maha kuasa. Saya tanya gitu loh, saya dimarah-marahin. Tapi ya kamu itu udah tak kasih ayat-ayatnya ini, dihafalkan dan dibaca setelah kamu tahajud gitu. Akhirnya saya disuruh puasa 40 hari 40 malam. Kemudian saya hafalkan ayat-ayat itu. Jadi penggalan dari beberapa ayat-ayat, penggalan gabungan ada Al-Baqarah, ada surat Yusuf, ada macam-macam pokoknya ya. Nah, itu saya suruh menghafal gitu. Sebelum kamu baca kamu harus hafal. Oh iya Pak. Saya hafalkan, terus saya sholat tahajud, saya suruh puasa tuh 40 hari 40 malam. Tapi kan waktu itu ya namanya perempuan kan masih ada halangan kan gitu. Tapi saya nggak gas itu ya, cuman dalam perjalanan waktu saya ngambil puasa itu setelah haid saya selesai. Nah itu saya lakukan sesuai dengan petunjuk Pak Kiai. Saya lakukan, saya sholat tahajud tuh 40 hari 40 malam rencana gitu loh. Tapi pada hari ke 21 itu saya ditemui
bukan ini langsung ada sinar gitu loh, di depan saya itu ada sinar terang gitu, terus membentuk manusia terus sambil pegang tongkat. Nah, cuman saya heran siapa ini kok ada sinar yang membentuk orang gitu. Saya bertanya-tanya juga waktu itu ya, terus saya nggak begitu, saya masih cuek gitu loh, masih cuek. Terus yang hari kedua itu saya habis sholat tahajud ya datang lagi sinar itu, kok ada lagi sinar, siapa ini? Nah, sambil begini tangannya, gini. Nah, di sini ini ada lubangnya. Ada lubang pakunya tuh juga bersinar gitu loh. Waduh, kok yang nemi kok Isa Al-Masih gitu loh. Saya padahal kan saya pengen ketemu Tuhan nih, kok yang ketemu kok Nabi ya, waktu itu kan saya Nabi tahunya kan. Nah, saya masih belum ini ada respon gitu. Tapi yang hari ketiganya itu tangannya tuh begini, jadi tangannya begini sambil ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan yang tak ingat cuma itu, agak panjang, cuman saya ingatnya itu aja. Ngomong apa gitu, tapi kan tangannya begini, terus saya berusaha untuk megang gitu lah, tangan saya tuh anget, jadi di sini tuh hangat gitu, tapi terus hilang gitu, sosok itu tuh hilang. Nah, dari situ saya 6 bulan dari situ, terus saya ngomong sama kiai saya, Pak, saya ketemu, bukan, saya tuh kan pengen ketemu Allah lah, kok yang nemuin kok Nabi Isa. Oh ya, terus yang nemuin kok Nabi Isa gitu, terus berarti kamu itu sebentar lagi murtad gitu. Saya langsung digitukan sama kiai saya. Alah Pak, jangan ngomong kayak gitu, saya gitu. Enggak, saya gitu waktu itu gitu loh. Tapi saya ya bertanya juga kok, kenapa yang nemuin Isa gitu loh. Nah, gitu seperti itu. Nah, terus saya 6 bulan dari situ, karena kondisi ekonomi saya ya menurun kan jadinya, kalau ditipus gitu, sedangkan uang lain belum masuk. Karena ada uang sih sebetulnya, cuman orangnya mundur gitu loh, dia minta mundur tempo gitu, karena ada masalah apa gitu, dia minta mundur pembayaran. Jadi kan saya kacau sedikit kan, jadi saya mau jual tanah saya, rumah saya gitu. Nah itu teman saya yang Kristen itu nawari saya, Mbak mau nggak didoakan gitu. Yo nggak apa-apa, siapa yang mau doa? Tim doa, tapi dari gereja. Kamu fanatik enggak gitu? Oh enggak, saya enggak fanatik kok. Silakan kalau mau. Itu tuh temen paranormal juga gitu. Kita kan latar belakang dulu kayak paranormal juga gitu loh. Nah seperti itu teman saya nawari gitu. Nah ya sudah, terus akhirnya datang doain, kita mendoakan. Padahal sebelumnya itu saya udah minta tolong Pak Kiai, teman-teman saya itu, untuk doakan tanah saya biar laku, untuk doakan ini yang nipu-nipu ini juga didoakan, dimujahadai segala. Sekali mujahadah itu kan kita harus nyiapkan nasi kotak 200-300 kan kayak gitu. Tapi kan hasilnya itu enggak ada gitu. Jadi terus didoakan sama tim doa. Tim doa itu doa hari Jumat. Hari Jumat itu doa, terus harus ada kesatuan keluarga, harus ada kesatuan hati antara keluarga supaya berkat-berkat itu turun gitu. Kalau kita kan kalau doa sendiri-sendiri kan, namanya masih masih agama saya yang lama, jadi kalau berdoa ya sendiri-sendiri, nggak pernah ada. Kalau di sekarang kita itu kan kalau di ikut Tuhan Yesus kan kalau ada sudah berkeluarga ya ada kesepakatan doa keluarga kan gitu. Nah itu saya kan nggak ngerti seperti itu gitu loh, kalau di agama saya yang lama kan ya sendiri-sendiri kalau saya waktu itu. Jadi ya sudah, terus harus ada, jadi waktu didoakan tuh harus ada kesepakatan doa Mbak antara suami istri, syukur bisa anak-anak gitu. Oh gitu ya, ya udah, terus akhirnya didoakan itu. Dari situ nggak lama yang menipu mobil saya 2 itu kan 250-an juta ya, itu tuh datang ke rumah, padahal saya itu sudah nyari rumahnya nggak pernah ketemu, terus nyari showroomnya itu sudah tutup gitu, showroomnya sudah tutup. Akhirnya itu malah datang ke rumah minta maaf karena kondisi kaki patah, tangan patah. Terus dia minta maaf sama saya, sama suami saya. Uangnya sudah kepake gitu loh. Nah, terus saya bilang, ya terus gimana Mas tanggung jawabnya? Saya gitu. Nah, saya bisa Bu, tapi saya nyicil. Akhirnya dicicil itu tiap 5 juta per bulan. Ya sudah lunas gitu loh. Jadi saya kan bertanya-tanya nih, perbedaan antara saya yang beragama Islam saat itu didoakan ini, hasilnya itu, ya itu kan prosesnya saya 2 tahun tuh. Prosesnya saya ditipu sampai 1,4 miliar itu tadi 2 tahunan toh. Nah ini baru didoakan baru sekali saja ya, sekali terus bersambung-sambung ya, memang ya setiap seminggu 2 kali saya didoakan.
ada pendeta yang datang ke rumah mendoakan saya dan keluarga saya. Nah, mukjizat pertama itu mobil itu yang melarikan mobil saya itu datang. Saya tuh terus heran gitu loh, wah kok bisa ini ya, saya gitu. Terus saya diajak ke gereja. Pertama diajak ke persekutuan, jadi kayak pengajiannya orang Islam gitu ya, tapi persekutuan keluarga Kristen. Saya diajak, terus saya diajak ke gereja. Nah, ketika diajak ke gereja itu misalnya ada pendeta mau khotbah, itu saya ngomong sama teman saya, pinjem Alkitabnya, saya gitu. Nah, soalnya kalau pas begitu mau ibadah tuh tiba-tiba tuh di depan ini ada tulisan gitu loh. Jadi kayak waktu itu pendetanya itu mau khotbah tentang Matius 28 gitu ya, misalnya saya lupa tentang Matius 28. Terus saya pinjem Alkitab teman saya, coba cariin Matius 28 saya gitu. Terus dia buka, terus dikasih pita, udah ditutup aja. Nanti pendetamu itu loh khotbah tentang ini, saya gitu. Kok tahu Mbak? Nggak tahu ada tulisan di sini, saya gitu. Oh iya ya. Nah udah, akhirnya pendeta khotbah, itu bener. Ternyata tentang itu lah. Teman saya kan cuma lihat, saya cuma lihat, kok bener sih Mbak, ya nggak ngerti yang ada tulisannya kok, saya gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua tentang Lukas berapa, itu saya juga lupa. Itu saya buktikan sebanyak 7 kali. Nah sebanyak 7 kali ibadah minggu, jadi minggu sebanyak 7 kali gitu loh. Nah, dan itu tepat semua. Heran yang doain saya itu tadi, berarti Mbak Tumbar ini mau dipakai sama Tuhan. Pakai gimana maksudnya? Soalnya tidak semua orang Kristen itu bisa tahu seperti itu loh Mbak, gitulah. Saya kan terus cerita, lah saya memang dari kecil bisa kok melihat yang kayak gitu, tulisan-tulisan gitu, saya bisa kayak gitu. Tapi enggak, ini penglihatannya Mbak Tumbar ini dipakai gitu loh. Terus jadi kalau memang seperti itu, anu aja Mbak, maksudnya saya suruh ikut Tuhan gitu loh. Berarti saya disuruh Kristen nih, kayak gitu. Enggak, cuman kan sayang sekali karena mau dipakai Tuhan gitu. Terus, nah, tapi suatu saat saya tuh ada penglihatan, saya doa sama Tuhan itu suruh puasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, nah itu kan puasa Ester. Tapi kan saya nggak tahu, saya pikir itu puasa ngebleng gitu loh. Puasa ngebleng, kalau orang Jawa itu kan ada puasa ngebleng 3 hari 3 malam. Nah saya pikir itu. Saya tanya pendeta, kok di Kristen kok ada puasa ngebleng, itu puasa apa? Oh bukan Mbak, itu dari Kristen, jangan salah gitu. Ternyata di kitab Ester. Terus saya disuruh baca kitab Ester. Terus saya disuruh baca, dikasih waktu, kalau sudah selesai telepon saya ya Mbak. Oke, saya gitu. Terus saya baca, terserah nanti Mbak Tumbar selesainya kapan, pokoknya telepon kita. Oh iya Pak, saya gitu. Akhirnya saya 3 hari itu selesai baca, terus saya telepon, terus Pak Pendeta dan teman-teman datang lagi, cerita ya tentang Ester gitu, dijelaskan gitu loh. Terus Pak Pendetanya ngomong gini, Mbak, kita itu kan kepekaan kita aja nggak seperti Mbak Tumbar loh. Bisa mendengar, bisa melihat. Ketika pendeta khotbah sudah ngerti, berarti mau dipakai Tuhan gitu. Terus saya, oh gitu. Terus ya Mbak Tumbar kan sudah mengakui nih, Tuhan Yesus itu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah itu Mbak Tumbar itu sudah bikin surat pernyataan namanya. Surat pernyataan, dan kalau sudah ada surat pernyataannya itu kan harus ada meterainya di situ. Nah baptis itu meterai. Oh gitu Pak, berarti saya jadi Kristen dong, saya gitu kan. Mbak Tumbar mau sholat silahkan, mau ngaji silahkan, mau ini silahkan, itu cuma sebagai meterai saja gitu katanya. Ya saya pikir dulu lah Pak. Akhirnya saya minta waktu 3 hari juga, tapi belum 3 hari itu saya kan doa dulu nih malam kan, Tuhan kalau memang ini kehendakmu terserah engkau, kalau memang aku mau pakai terserah engkau, kayak gitu. Nah, akhirnya besoknya itu saya kok malah terus telepon sama pendeta lagi, Pak saya dibaptis sekarang saja gitu. Terus dibaptis itu nggak bisa mendadak seperti ini karena kita kan harus nyewa kolam, ada harinya gitu ya Pak. Terus tanggal berapa? Akhirnya tanggal 10 Juni 2011 saya dibaptis. Jadi saya terima Tuhan Yesus tuh 10 Juni 2011. Nah